Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassa bi syafa'at amma ba'du. Gulurang sadayana Bapak Haji Juji Jaya Sumpena, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT RW, Ibu-ibu pengawasan, para pemuda, bapak-bapak sadayana. Di dalam Isra Mi'raj ada 5 hikmah yang harus kita pahami, sadari, amalkan. Pahami, sadari, diamalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang yang melihat, tetapi sedikit yang mau dengerin. Banyak yang dengerin, tetapi sedikit yang mau memahami. Banyak yang paham, tapi sedikit yang sadar. Banyak yang sadar, tetapi sedikit yang mau mengamalkan. Banyak yang mau mengamalkan, banyak yang mengamalkan, tapi sedikit yang ikhlas. Langsung to the point. Ibu-ibu, bapak-bapak, Isra wal Mi'raj itu di ayat Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi, ayo. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan bina ila alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul. Pelajaran yang pertama, subhana. Pelajaran yang kedua, bi'abdihi. Pelajaran yang ketiga, lailan. Saya ulangi. Pelajaran yang pertama, subhana. Pelajaran yang kedua, asra. Pelajaran yang ketiga, bi'abdihi. Pelajaran yang ketiga, lailan. Pelajaran yang kelima, tapi perhatikan artinya. Pelajaran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, minal masjid. Yang pertama, siap-siap, kita fokus sebentar. Hajinya harus fokus, kok kemana-mana, kok ya. Yang pertama, pelajaran Isra wal Mi'raj yang pertama adalah subhana. Artinya hidup kita ini harus banyak tasbih. Subhana ini Allah ingin menunjukkan, aku yang paling berkuasa. Sehebat-hebatnya manusia akan kucungkir balikan kehebatan manusia dengan kehebatan diriku. Semulia-mulia manusia, ketika manusia memproklamirkan dirinya, aku mulia, aku punya jabatan, jaksa Allah turun dengan kekuasaannya. Subhanallah. Pelajaran subhana itu dalam hidup kita harus banyak bertasbih. Bertasbih, ibu, sehebat-hebatnya, kalau kata, sehebat-hebatnya problematika hidup, ketika kita banyak bertasbih, maka problematika hidup itu akan dibereskan oleh Allah. Serumit-rumitnya, segelap-gelapnya permasalahan ketika kita bertasbih, Allah sendiri yang akan membereskan. Ibu, ada 3 kegelapan
yang dialami oleh Nabi Yunus. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan malam. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan dasar laut. Kegelapan yang ketiga adalah kegelapan perut ikan. Nabi Yunus dicaplok ikan paus, jebret. Nabi Yunus sekarang kali bedeng laut paus. Tidak bisa usik balik, tidak bisa nanaon. Nabi Yunus mengucapkan tasbih, La ilaha subhanaka. Mun aya masalah nanaon, maca we tasbih eta dibereskeun Allah. Maka Palestina jauh, cek Allah cetek atik dalam hitungan menit. Bumi, langit sangat jauh jaraknya, cek Allah subhanallah beres. Benar kan? Ini mengandung arti itu, tolong hikmah pertama. Hikmah pertama adalah dalam hidup banyak-banyaklah kita mensucikan Allah. Dalam hidup banyak-banyaklah kita bertasbih. Semakin banyak kita bertasbih, semakin dekat dengan Allah, semakin lapang hidup kita. Allahu Akbar bukan jabatan Akbar. Ketika datang masalah, jangan perbesar masalah. Sucikan Allah. Ketika Allah disucikan, maka masalah itu akan Allah bereskan. Oke. Pelajaran pertama apa? Subhan artinya dalam hidup harus banyak dalam hidup harus banyak melibatkan Allah. Selesai. Perjalanan hikmah pertama selesai, titik. Banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini kalau dibandingkan dengan dunia jeung saisina naonan dunia. Pelajaran pertama banyak tasbih. Ketika banyak tasbih, ingat tidak ada masalah yang bisa menjungkir balikan kita. Semuanya Allah jungkir balikan dengan kekuatan subhan. Satu, dua. Apa yang kedua? Asro. Apa arti asro? Diperjalankan. Asro itu diperjalankan. Artinya apa? Hikmah yang nomor kedua, kita harus merasa hidup ini diatur oleh Allah. Kita harus merasa hidup ini Allah yang mengendalikan. Pelajaran kedua. Pelajaran yang kedua, asro. Kita harus merasa yakin hidup ini Allah yang mengatur, bukan duit. Ya, nah, saya fokus dulu satu tak. Karena kemampuan konsentrasi Bapak Ibu termasuk saya hanya di 10 menit pertama. 10 menit tadi lu gitu. Ibu itu bohongnya putih. Bohong pas kemana ini? Putih mama agak sedikit kita nih ya. Ada? Kan pasien itu. Ya nih. Ya taginya punya. Tagi di. Papa Gil. Ya mana sih? Lu jangan sa. Teriyo aja. Apa sama lu kain? Kenalan lagi kok. Mana sih? Apa kain bahaya sih? Pejabat S itu mah. Hah? Itu pejabat S. Oh. Bukan ono.
Aing resep ketua panitia sambutan anak hebat. Pas jam Orde Baru, pas Murdiono. Ampun apa ya? Nah, udah. Nanti kecamatan mana kemana? Iya. Oh, betul ya Pak. Anu di desa mana? Kesuwi. Ah, Kesuwi. di Lurah. Kesuwi. Bukan mah. Mohon Pak. Nomor 5 nunggulan. Guys, nomor kedua apa Bu? Apa artinya? Artinya hidup harus merasa diatur Allah. Hidup ini Allah yang atur, bukan duit, bukan kekuasaan. Bo, emang ibu ada di sini siapa yang memperjalankan? Kita itu komplek apa ini? Bantar Jati. Bapak Bantar Jati. Lunas. Naik komplek mana ya? Rumnas nama. Bantar Jati. Ya. Komplek Perumnas Bantar Jati. Penduduk komplek Perumnas Bantar Jati. Bandingkan antara penduduk dengan yang hadir hari ini, Bapak mana? Berarti naon? Emang ibu dijalankan ku Allah tadi, bener tak? Desa etik hayang datang ke masjid, tiba-tiba kena asam urat. Oke? Nomor kedua itu. Jadi bu, kalau hidup kita ini merasa diperjalankan, merasa diatur, merasa semuanya Allah yang ini, kita nggak jumawa, kecil. Aibnya, mohon lain. Kita nggak bakal mengatakan mohon lain aib. Emang aing sah? Emang bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf kalau saya bilang sia aing bukan ke bapak ibu ya. Saya sedang ini aja lah. Jangan ada yang baper, supaya baper ibu. Percaya sia aing. Emang sia sah? Aing. Dah. Itu yang nomor kedua. Boleh yang nomor kedua asal apa? Jadi hidup kita ini apa? Overconfident. Mama itu kalau overconfident non merek kompor. Jadi hidup ini kita jangan terlalu percaya diri, mengandalkan duit, mengandalkan jabatan, mengandalkan manusia, etc. Oh iya, saya lupa. Ibu-ibu, mohon maaf saya bukannya baperan ya. Saya takut apa yang saya sampaikan itu salah ditangkap. Makanya kalau ketika saya ceramah, ada yang ngobrol, saya akan berhenti. Kecuali Bapak Banu Harif nih ngobrol. Asal orang ibu-ibu ya. Mana ibu-ibu orang macicing. Tinggal ibu, tinggal pandangan aja. Tinggalin ya. Ketika ini begini semuanya diam. Saya akan berdiri. Iya, iya. Tenang aja. Oke? Yang kedua, jadi asal itu apa bu? Kita merasa diperjalankan, diatur. Bukan karena kita bu. Ibu kita bisa gini kan? Bisa kan? Tapi banyak saudara kita yang hari ini mohon maaf. Ayah halo dah. Anjir, jadi. Biasanya mau suku halus. Biasanya mau kuliah suku halus bu. Barek motor lain bu. Bro
daripada aing gergeu. Mendingan apa heula? Dua. Jadi ketika kita hidup merasa diatur oleh Allah, merasa diperjalankan, maka kita tidak pernah frustasi. Kabeh geus Allah mengatur. Benar? Allah mengatur. Manusia, kalau perhatikan manusia, mana manusia? Si manusia mana manusia apa yang kita? Yes. Pangkat, jabatan akan pensiun. Kekayaan akan menjadi hak anak waris kita, anak cucu kita, bakal habis. Hati-hati. Dua, asro. Dua berarti kita merasa diatur, merasa diperjalankan, ya, merasa diarahkan sama Allah. Makanya supaya kalau kita merasa diatur sama Allah, maka kita nggak pernah nyasar hidup, karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Tolong tahu, mohon maaf, tolong ingat kalau cangkan kebudak lagi. Tolong ingat, kalau kita ini merasa diatur ini, Allah yang ngatur nggak bakal menyasarkan kita. Kenapa kita depresi? Nah pertanyaan, kenapa hidup kita depresi? Karena kita mengikuti ambisi diri. Coba kalau kita hidup, yang mau nonton silakan. Jadinya, kenapa kita gampang frustasi dan depresi dalam hidup? Karena kita sering mengikuti emosi dan ambisi diri. Coba kalau kita ikuti maunya ilahi, kita gak bakal depresi, kita gak bakal frustasi. Ini makna dari asro. Guys, dua, tilu. Bi'abdihi, artinya dengan hambanya. Artinya apa? Kita hidup harus bi'abdihi, bukan bi'abdi duit, bi'abdi dunia. Hidup ini harus merasa menjadi budak Allah, hamba Allah, bukan hamba yes. Bukan hamba jabat, yes. Bukan hamba duit. Kenapa saja? Kalau kita hidup menjadi hamba Allah, Allah sendiri yang menjadi tuannya, Allah sendiri yang menjadi pengendalinya, dan kita sebagai hambanya akan ditujukan kepada jalan yang lurus dan bahagia. Tetapi kalau kita hidup menjadi hamba jabatan, hamba emosi, hamba nafsu, hamba duit, hamba dunia, siap-siap hidup penuh dengan penderitaan. Oke, sip. Jadi orang kudu ngerasa hamba Allah dan hamba duit. Bo. Jujur sih kuring mah bu, lain sombong. Tebel dia aing kada duit. Bagi aing mah ada makan dulu, makan sabun, aing ada duit. Tebel dia duit. Saya pernah waktu tempo hari itu pertama kali ceramah, kan saya tanya ke ibu-ibu, duit 500 juta dengan 50.000, gede mana? 500 juta, benar nggak? 50.000, mohon maaf, 50.000 ada di kantong ibu di sini, atau 500 juta, ibu ada di ruang ICU tadi. Naonan bu 500 juta daripada orang ngap-ngapan di ICU, bener gak? Eta karena subhanallah, bener. Loba jelema hayang bisa kiceu. Bu, pernah gak kita bersyukur dengan kicau ini? Bilang bu nih, setiap udah sholat pegang. Saya tadi alhamdulillah bu, saya kalau pakai terapi jam-jam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Qurrata'in. Pernah gak kita ini bertasbih dengan mata ini? Bagaimana Allah mengatur saraf yang ada di mata ini bisa kedip dengan presisi. Baik deh, setengah detik sekali hijau. Baik deh, 5 menit sekali.
Baik tak? Pernah nggak kita bertasbih ya Allah? Andaikan Allah mengangkat saraf yang ada di mata ini, hijabna setengah detik sekali. Tuh, iya, mana Isra Mi'raj, subhanallah. Kayaknya boga duit 500 juta tapi tidak bisa hijab baik. Pertanyaan anak, baik tuh, beakeun 500 juta asal bisa hijab. Wani ngabeakeun 500 juta? Wani dong. Ngan hijau gua. Emang di mana-mana ibu-ibunya sarua jeung imah. Ibu-ibu teh aya di penyakit, sarua jeung di imah. Hiji beuki kana duit. Bo, 500 juta bersediakah dihabiskan semua hanya untuk kesembuhan bisa hijab? Wah, bahaya. Bahaya. Kasih sini dulu. Masih berapa? Terserah. Benar tak? Ibu ini mana mobil? Oke? Alphard. Baik tak? Ya. Tapi sukan tidak bisa lupa, baik. Pilih mana? Menang Alphard tapi tidak bisa lupa, atau bisa lupa Alphard dibalikkan, kan bukan? Berarti Alphard udah daripada sub. Beres. Di abdi. Berikutnya. Hah? Emang semayar pajak. Sarua uing amat nih. Nomorkan apa dah? Saya ulangi. Yang pertama, hidup harus banyak memuji Allah. Kedua, asra artinya diperjalankan. Berarti kita hidup harus merasa diatur Allah. Tilu, biabdihi artinya dengan hambanya. Artinya hidup harus menjadi, jangan menjadi hamba. Kalau hidup menjadi hamba duit, maka dia menggadaikan akidah. Ibu suatu ketika karena itu CTI ID-nya oke. Makasih. Siapa cici mah ini? Namanya tuh TV salah. Siapa ya? Oh. Eling siap. Iya mah rese bukana. Padahal habis buka pemajikan. Iya mah can buka pemajikan. Bisa juga. Beli apa? Duit. Eling sia Samsul. Aing mikir masih bagus cicing masih ya. Yes. Ampurannya Pak Bagio. Dia kemarin menjadi penolong saya dengan Pak Heri. Kemarin saya kuliah subuh ke sini. Buladak teh, mogok mobil, naik motor. Ada orang motor aing gak bau akbar. Si horeng tadi kering, tieuna dua geus. Motor di tukang bubur. Dia ngamak dibawa ka dieu. Ini sholat subuh udah habis. Halo, motor saya itu 1 juta kenangan. Lebih baik daripada 1 juta per bulan. Baik. Yang terakhir apa? Laila. Ibu, hikmah. Naon sih? Hikmah nomor kaopat supaya kita hidup berkah selamat. Barokna haulahu linuriyahu, supaya orang berkah jeung kita dipertontonkan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Yang nomor keempat, lailan. Apa arti lailan? Malam hari.
Artinya apa? Kita harus banyak bangun malam untuk bermunajat ke Allah. Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Muhammad. Ada 5. Yang nomor keempat yaitu hiji dua tilu dilewat. Nanti kita kaji di kuliah subuh. Hadir. Minggu kaopat aing promosi sekalian. Minggu kaopat tiap subuh. Aing manu ngaji tadi. Si Bagio deui. Samsul siap pamit ngaji siap. Ngaji siap. Naon? Oh, pada mulai gawe. Cuan. Pancanya bi abdi. Ulah jadi abdi. Cuan. Sia dagang cuan. Hampurannya punya. Jadi sahabat saya ini nih Mang Bagio. Tapi aing ragu ngaran mana Bagio. Yono Bagio. Guys. Nomor keempat, tolong perhatikan. Kalau kita ingin mulia, kata Jibril, ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamul lail. Hai Muhammad, kemuliaan seorang yang beriman itu adalah di salat malam. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat zikir. Bahkan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh duit, oleh kekuatan kekuasaan, oleh kekuatan jabatan, tapi bisa diselesaikan dengan bangun malam. Serius. Inna nasyatal laili asad wa'an wa aqwamu qila, kata Allah. Bahwasanya di malam hari Allah menurunkan kalimat-kalimat, ayat-ayat yang dahsyat. Bangun malam. Jam 3:30, 4 salat, syukur wudu. Ingat. Kenapa syukur wudu? Kata Nabi, ya'tuna ummati ghurran muhajjalin. Umatku akan datang bertemu dengan diriku ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena wudu. Wudu. Serius. Suatu ketika ada orang Amerika datang ke Indonesia mau masuk Islam, tapi pakai Didin Hafiduddin. Waktu itu saya masih saya dipanggil. Saya masih nyantri nggak ya? Oh, udah lulus. Saya dipanggil sama Pak Kiai Didin Hafiduddin. Ya. Kata Pak Kiai Jir, ini ada orang Amerika mau masuk Islam, tolong kenalkan dulu Islam. Sebelum dia syahadat, kenalin dulu. Akhirnya saya dipertemukan. Saya kenalkan Islam. The principle of Islam, the principle teaching of Islam, the principle of Islamic teaching. Dasar-dasar Islam. Pertama saya kenal wudu. Saya kenalkan wudu, dia terbelalak. Namanya itu Adam Agar. Adam, saya nyawa tahu wudu. No, I don't understand. Wudu is taking ablution before doing salat. Wudu itu adalah ya wudu gitunya. Wudu itu orang bule ya. Karena ya orang bule nggak tahu Quran apa, hadis kumaha. Jadi saya menerangkan harus ini, harus logis. Karena mereka hadisnya Quran komo, huruf hijaiyah komo. Singkat cerita, okay, the first I would like to teach you how to wudu. Wudu is taking ablution before you go to pray. Okay, wudu. Okay, saya ajarkan ya. Pertama apa? Epek-epek. You know epek-epek? Ternyata saya mempelajari apa? The philosophical meaning of washing the hand. Apa makna daripada kita membasuh tangan? You know what is the philosophical meaning? It means itu artinya apa? Ketika kita membasuh tangan ini, kita minta ampun kepada Allah. Banyak kezaliman yang ada di tangan ini. Oh yes, we have to repent of bad evil committed by our hands. Zalim.
his hand. So kita minta apa? So and then ketemu. Kalau bahasa Inggris murmuring ya, berkumur-kumur. Murmuring bahasa Inggris. So saya bilang cleansing your mouth. You have to cleanse your mouth. Cleansing the mouth is not simply we throw the dirty, nyelip di huntu. Tidak. Jangan siapa kau jigong siapa. Aing ketuaan ini juga jigong siapa. Oke? Jadi bukan hanya membuang kotoran dari mulut, tapi apa? Kita minta ampun sama Allah ketika wudu banyak dosa-dosa yang ada dari mulut ini. Ngomongin batu, nyembah batu. Makanya datang waktu sholat wudu, sumut sia dibersihan, sia. Lain kayak gurunya Yusuf sia. Untuk bahasa ulama, cumur sia, bersihan. Oke? Kita panggul lagi. Oh, so we have to cleanse our mouth from the bad apple. Yes. Dia sendiri menyimpul. Jadi dosa-dosa yang ada. Iya. So our sin will be muruluk, you know. Muruluk. Dosa-dosa akan muruluk. Benar nggak? Ada hadis itu. Bu. Nah mulai sekarang bu nikmati sensasi wudu. Ketika begini dalam hati ya Allah, hapuskan, buang dosa-dosa yang ada. Yes. Di bibir, di mulut, bukan di bibir, di lidah. Sarwa deh, lidah, bibir ada kene. Udah sana, bibir gimana? Terus ini lagi apa? We cleanse our face, cleansing your face. Tak, rumah mulut mani. Apa namanya? Bahasa Indonesianya? Basuh muka. Artinya apa? It's not only cleansing your face. Ini bukan hanya membasuh muka semata, tetapi banyak dosa-dosa yang ada di muka kita. Dosa apa? Nyinyir orang dengan muka kita. Bengis ke orang. Jutek. Tatapan matanya. Tatapanmu bagai busung lapar. Banyak dosa-dosa. Baut. Emang baut berdosa bu? Bo, hati-hati. Emang baut berdosa? Ketika kita baut orang lain sakit hati, hati-hati. Apa kata Nabi? Ifat ainaika antadzariya bihima musliman. Ifat ainaik antadzariya bihima musliman. Jaga pandangan matamu, jaga telinga matamu, jaga wajahmu, jangan sampai menyakiti saudaramu. Sahabat tahu nilai jalan itu. Sahabat tahu. Maaf ya, ini lagi permainan wajah aja ibu ya. Jangan baper. Biasa kan zaman sekarang tuh ada penyakit juniper. Junip, nyinyir, baperan. Enggak. Setelah itu apa bu? Si bule dia nanya gini, how many times we do wudu, taking ablution 5 times all the day and night. Dia praktekin. Ya Allah, kelihatan kasih. Dia bilang ini, how beautiful Islam is, how clean Islam is. Masuk Islam, dia jadi dulu. Amin ya Rabbal alamin. Dikenalin Islam, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. I do testify that there is not God but Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, and I do testify that Muhammad is his messenger. Masuk Islam. Tahun 2008 saya punya kesempatan dapat ini studi banding dari pemerintah Amerika, dari Israel Center, dari Hawaii tahun dulu saya diundang ke sana, dan ada kesempatan saya pergi ke mainland, ke pulau Amerika yang besarnya itu kan di bawahnya ada Honolulu sana. Saya datang, alhamdulillah saya di Los Angeles itu saya telepon orang yang mau Islam tadi.
Adam Agadi, Muhammad is speaking. Muhammad, are you somewhere here? Yes, am I breathing? No, you are not breathing. Adam, I'm di dia. Benar ya, mana dia? Buka dia keluar, datang buka. Ini kita ketemu. Apa yang pertama kali dia tanya tentang sholat? Ajib. Tentang sholat. Ajib. I ever found someone sholat when are doing sujud with the little stone and put it on forehead. Ada orang sholat itu pakai batu kecil. Binatang lah, itu apa? Saya bilang, itu Syiah. Saya bilang, itu batu dari Masyhad dari Karbala. Lantas kita di mana? Oh nggak usah. Jadi begitu sholat. Oke? Akhirnya masuk Islam. Nah, yang terakhir apa? Yes. Yang terakhir lima, saya ulangi. Pertama, 2, 3, 4, 5, masjid. Jadi ibu, hidup kita ini harus berpusat kepada masjid. Hidup berpusat kepada masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud. Dalam kurung sholat. Hidup itu sholat. Kita punya pekerjaan. Kita ini lagi nunggu sholat. Bekerja itu selingan. Utamanya kita kerja sholat. Kan suka ada panitianya Pak Bagio. Isoma, non isoma. Istirahat, sholat makan. Kenyataannya non maksiat. Kenyataannya maksiat. Makan, sholat, istirahat. Benar tak? Ya. Benar tak? Isoma. Kenyataannya maksiat. Makan, sholat, istirahat. Sholat teman ditukankan. Jadi yang nomor ketiga adalah sholat, sujud. Oke bu, sujud itu ada dua arti. Sujud dalam arti sholat. Yang nomor kedua, sujud dalam kehidupan. Kalau sujud dalam kehidupan, sujudkan ego kita, sujudkan jabatan kita, sujudkan kekayaan kita untuk meraih ridho Allah. Oke? Saya ulangi lagi. Yang kelima, saya. Guys, 5 poin. Guys, arti balik ke hidup. Dan guys, sudah 5 poin. Benar kan? Tuh, Bu. Ini sholat. Pertama kali dihisab itu sholat. Nah, pertanyaan yang terakhir. Jam berapa ini? 11 jam 10. 11 ya. Sebelum jam 11 beres. Ya. Oke. Ibu, Bapak, saya punya pertanyaan. Sholat yang bagaimana yang afdal? Khusyuk, benar. Tepat waktu, benar. Tumaninah, benar. Eleh Bapak, yuk awet dulu. Ikhlas, benar, tepat. Iya nanti. Berjamaah di mana? Di mana? Benar. Hah? Tepat waktu, benar. Saat itu. Khusyuk, tepat waktu, berjamaah, ikhlas, tumaninah, benar. Berjamaah. Itu benar semuanya. Tapi saya punya jawaban. Ibu-ibu dan bapak-bapak boleh tolak jawaban saya. Apakah sholat yang paling afdol? Jawaban saya cuma satu. Sholat nu diterima ku Allah. Benar tak? Benar tak? Sholat nu diterima ku Allah. Benar tak? Di masjid awan diterima. Khusyuk nama. Tapi nggak sholat, masih terima akan terima. Baik. Memperhatikan ibu ya. Apa ciri-ciri
sholat belum diterima? Ini yang akan kita bahas. Karena Isra wal Mi'raj itu adalah perintah sholat. Mau nggak haji Rasulullah tidak dipanggil kalang. Perintah puasa Rasulullah nggak dipanggil kalang. Kenapa sholat dipanggil? Saking pentingnya. Oke. Tanda-tanda pahala sholat yang bakal diterima. 1. Innama ataqabbalu sholat mimman tawadhu'a biha li ummati. Allah berfirman dalam hadis kursi, sungguh aku menerima pahala sholat hambaku 1. Tawadu, rendah hati. Ini yang bakal diterima. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Di luar sholat tetap Allahu Akbar. Bukan jabatanku yang akbar. Ini gimana mau diterima amal ibadah sholat? Setelah sholat orang sholat. Tangerang Peteng. Perang-perong. Benar kan? Salah satu sifat utama Rasulullah tawadu. Lain tara mau duit. 1, 2. Kita selesaikan sebelum jam 10:30. 2. Tolong perhatikan. Ciri pahala salat yang bakal diterima. Man lam yastatil biha ala qalbi. Siapakah mereka yang bakal diterima pahala salatnya adalah yang tidak memanjangkan lidahnya untuk menyakiti hati orang lain. Hati-hati. Dalam sholat Allahu Akbar. Di luar sholat apa? Pelihara lidah kita. Jangan sampai tetangga kita, saudara kita tersakiti dengan lidah kita. Apakah pernah ditanya di masyarakat, lu sholat khusyuk nggak? Pernah? Pernah nggak di masyarakat ditanya, kamu sholat awal waktu nggak? Pernah nggak? Yang dilihat di masyarakat adalah nilai-nilai sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat kita ini mencerminkan pribadi-pribadi yang mulia. 2. Yang bakal diterima amal ibadah sholat kita. 1. 2. Jaga lisan. Yes. Man lam yastatil biha. 3. Innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a biha ala ummati. Man lam yastatil biha ala khalqi wa man lam yabid makata wa man lam yabid musirran ala maksiyati. Yang nomor ketiga, hindari semaksimal mungkin berbuat maksiat. Contoh, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu mangga. Nyaho tuh. Eta sing dibuka di dua kafenya. Awas. Baru sholat lo ya. Baru sholat lo. Kalau nggak sholat, pancong. Benang saya. Itu balik lagi. Aing mah balik lagi. Aing benernya bener. Bagaimana syaratnya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan apa? Jom tahu nggak jom itu kan? Kalau yang gibah itu kan biasanya katanya di sibit. Ini bilang apa itu? Tahu nggak? Itu tuh yang diblok itu tahu nggak? Suaminya sama Rida kalau punya suami kayak gitu. Apa yang kita lakukan? Saya baru sholat. Saya nggak mau pahala sholat saya hilang. Maaf, saya nggak ngomongin orang lain. Bye. Berarti ya? Nah jujur. Jawaban jujur tak? Mana pernah kita bisa bilang gitu? Sorry cuy. Sorry bro. Gue nggak ada waktu ngomongin aib orang. Aib gue aja banyak. Ngomongin aib orang. Sorry. Gak ada waktu gue ngegibah. Gak ada waktu gue gosip.
Ajib tuh. Salat nu bakal diterima. Imam tuh para sholat. Hese, bu, hese. Makana hadiahna surga. Mun gampang mah hadiahna rantang. Ibu tahu gosip? Oh ya gosip. Bapak-bapak boleh tolak pendapat saya. Ini bukan hadis, bukan kata ulama, kata muhajir. Apa itu gosip? Gosip itu adalah berita yang dibuat oleh orang boloon, diterima oleh jelema bodoh, disebarkan ke jelema PA. Itu definisi gosip. Apa itu gosip? Dibuat sama jelema boloon, ditelan bulat-bulat sama orang bodoh, disebarkan ke jelema. Atuh beuh nyebut PA anak itu ama sih ka urang. PA. Oke, 3, 4. Qat'un nahar li dzikri. Ciri salat tuh bakal diterima. Tentunya Bu ya, salatnya wuduna bener, sesuai syariat, ilmu fikihna itu ya, tumanina ya. Itu diselesaikan, keluar salat lakukan yang 5 hal ini diterima ibadah salat kita. Makanya Sabtu Bu banyak hal-hal yang insya Allah kita pelajari bersama supaya amal ibadah kita aman diterima ku Allah, amin. Yang nomor keempat apa? Qat'un nahar li dzikri. Apa qat'un nahar li dzikri? Membawa nama Allah sepanjang hari. Contoh. Salat subuh. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya warung. Bawa nama Allah ke warung. Bagaimana caranya? Pas nimbang gula, nimbang minyak, jangan dikurangin timbangannya. Ini gimana mau diterima amal ibadah salat kita? Baru salat, timbangan dikurangin. Jadi daging moal jadi sineunana kan geus pupuh. Beunghar moal gelo heueuh. Bener Bu? Beunghar henteu gelo heueuh. PA iya. Siap. Bener PA iya. Makanya sama mun gosip Bu dibone. Bu mun aya gosip Bu masuk ke handphone saya. Handphone saya menjadi kuburan bagi gosip apapun itu. Aclapkeun geus ulah disebar. Iman teu ban ateu. Aya video non share, aya video non share. Jangan Bu. Hati-hati ketika kita men-share video yang berbau fitnah gosip dan orang lain terpengaruh dan itu adalah fitnah, maka dosanya ditanggung oleh yang memviralkan. Kata siapa? Kata Nabi. Tapi ibu mendapatkan berita baik, berita tentang kebaikan amal soleh, di-share ke orang lain, orang lain dapat hidayah, berbuat baik. Pahalanya diberikan untuk ibu dan bapak sampai hari kiamat. Untuk ya Bu. Iya Bu, sama Bu, saya bantu. Bentar lagi aja. Maaf ya Bu ya, terganggu tidurnya. Oh, akbar doanya ajib. Bentar lagi Bu, maaf. Mohon maaf Ibu, yang ngantuk ya. Hawanya halus begini. Jadi mohon maaf kalau ceramah ini mengganggu. Rasakan Bu Ibu. Terus Ibu teh, ih, ari karak geai. Paling ceramah hapus. Ya. Baik, next. Bu. Bawa nama Allah ke kantor. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk ke kantor, ada kwitansi. Staf bendahara datang, Pak ini Pak kwitansi. Loh kok kosong sih? Bisa Bapak maunya berapa? Emang belanja habis berapa? 50 juta. Terus kenapa ini kosong? Ya mungkin Bapak mau tulis 75 juta. Bawa nama Allah ke kantor. Naon sia? Aing karak salat subuh sia. 50
50 juta, tulis 40 juta siap. Ulah 75 juta siap. Beresin neraka siap kai. Tulis. Ini yang bakal diterima amal ibadah salat. Ini gimana mau diterima amal ibadah salat kita? Salat subuh pas ke kantor ngisi kwitansi kosong. Belanja 50 juta ditulis. Berarti maling baraha. Bu mau diterima, siapa sih mau diterima? Keret jeung uci bu. Barang keret jeung urang makan dua-dua ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW memasuki sebuah kampung dan ketika itu orang-orang kampung itu sedang mengitari orang gila. Rasulullah bertanya, man huwa? Siapa dia? Kata orang kampung, innahu majnun ya Rasulullah. Dia ini orang gila. Apa kata Rasulullah? La taqul innahu majnun. Jangan katakan dia orang gila. Paman huwa ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang ini? Bajunya apa? Copan camping rambutnya. Uyang. Nah, hakim itulah acak-acakan. Badannya bau, ini orang gila. Apa kata Rasulullah? La taqul innahu majnun. Jangan katakan dia orang gila. Paman huwa ya Rasulullah. Qul innahul musab. Katakan dia ini orang yang sedang sakit. Musab. Dia ini orang sakit. Mun teu geuring mah moal kieu bener teh. Nanya orang kan. Faman huwal majnun ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang gila sebenarnya? Tolong dengarkan. Kata Rasul, al-majnun huwa man athara wa man ba'a aqidatahu wa dinahu bi ardin min ad-din. Orang gila itu adalah orang yang menggadaikan hatinya, orang yang menjual agamanya untuk meraih dunia. Itu orang gila. Contoh, orang gila anu aya di jalan ngarugikeun urang teh. Tapi para pejabat yang korup ngarugikeun rakyat teh. Gitu, yang terakhir, salat bakal diterima nu terakhir rohibal musab wal armalah wal aitam wal masakin wabnas sabil. Orang yang bakal diterima ibadah salatnya, pahala ibadah salatnya adalah yang setelah salatnya nomor 5 yang suka menyantuni orang yang sakit, orang yang kena musibah, menyantuni janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan, anak yatim, fakir miskin, itu yang bakal diterima. Naon bagio? Siapa kieu? Ya Allah, janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan kieu, ya Allah. Ane nyaho di beureum maneh. Mun janda marah kumaha? Oke bu, nah begitu. Jadi ini yang bakal diterima. Ini yang bakal diterima setelah salat. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, ada tetangga kita yang sedang sakit, datengin. Ini yang bakal diterima. Iya mah bagaimana mau diterima tuh? Mama udah sholat. Mama ada tetangga kita mah di blok A nomor 15 siapa? Itu ibu Nunung mah sakit kasihan sama. Apa yang terjadi? Oh, ayo ke sana, bakal terima. Iman tuh, Bu Nunung, saudara gue bukan, family gue bukan, dan gue waktu sakit boro-boro dia nengok gue. Bodoh amat. Maaf, pahala sholatnya disilang. Tenang, serius. Tuh. Kalau sholatnya seperti tadi, tawadhu, menjaga lisan. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda sholat yang bakal diterima. 1, 2, 3, sip, 4. Sepanjang Pak. Yang kelima, menyantuni orang yang kena musibah, janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan, anak yatim, ibnu sabil dan fakir miskin. Kalau orang yang sholatnya seperti itu, maka apa? Kata Allah, dalika nuru kanuri syams. Dalika nuru kanuri syams.
menyinari dunia. Wa akalahu bi'izzati, dan orang yang salat seperti itu akan kuberikan wibawa dari sisiku. Wastafadhu bi malaikati, orang yang salatnya seperti itu akan kuperintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga dirinya. Wa ja'altuhu nuran fi zulmatin, kalau dia sedang berada di kegelapan, aku sendiri akan memberikan cahaya. Tahdu salat yang diterima perintahnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum saat itu, ulangi lagi. Hikmah Isra Mi'raj dari ayat pertama. 1, 2, bagus. 3, bagus. 4, bagus. Bagus. Oke, yang kedua, ciri-ciri pahala sholat itu diterima. 1, 2, bagus. 3, bagus. 4, 5,